Masya Allah, apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Husin, ada 3 poin yang harus dikuatkan untuk bisa bagaimana mengembalikan kembali doa, merubah perbuatannya, dan memanggil orang lain sesama untuk bisa menyatukan kembali. Kalau keduanya tidak mampu, ketika perubahan itu tidak pernah terjadi ataupun tidak bisa diterima, maka kita bisa merujuk kepada yang lain. 3 poin itu adalah sangat kekuatan yang sangat luar biasa. Namun, apa jadinya? Apa yang terjadi ketika seseorang tersebut merasakan sudah hilang rasa, mungkin dikatakan rasa rahmatnya, sebetulnya bukan hilang. Sebetulnya rasa rahmanya masih ada karena dia belum terputus. Suami istri yang masih bersama, belum putus, rasa rahmanya itu masih ada. Hanya tertutup oleh berbagai macam peristiwa yang terjadi pada dirinya. Mungkin saja karena perasaan kita belum menyatu, perasaan kita belum menjadi sesuatu yang menyenangkan ke dalam diri kita. Kita masih terus mikirkan hal-hal yang lain. Ketika kita bersama dengan seorang suami, kita bersama dengan seorang istri, tapi pikiran kita masih kepada bermain, melakukan hal-hal yang membuat hubungan itu menjarak. Inilah yang menyebabkan dikatakan dinginnya suasana ketika bersama dengan kehangatan, tapi karena pikiran, perasaan kita di luar kebersamaan itu, maka dengan sendirinya perasaan itu bersama tapi dingin. Maka tidak akan ada getaran di antara mereka. Nah, getaran inilah yang sangat dibutuhkan. Kenapa kok getaran tersebut bisa berhenti? Karena ketika ada satu interaksi bersama, kita berpaling salah satunya, mungkin istrinya berpaling, mungkin suaminya yang berpaling, maka ketika terjadi satu saja berpaling, maka getaran tersebut tidak akan pernah terjadi yang maksimal ataupun yang baik. Oleh karena itu, mari kembalikan bersama. Tapi suami saya sudah mulai menjauh, menjarak. Yang kedua tadi adalah suatu hal yang terbaik. Yuk merubah. Mungkin dulu cuek, sekarang perhatian. Mungkin dulunya tidak bisa mendekat terlalu jauh, dekatkan terus. Meskipun hanya 5 menit duduk, diam saja. Itu akan membuat getaran baru. Duduk bersama, nggak usah bicara yang lain, duduk saja bersama, itu nanti akan memunculkan getaran karena rahmat itulah yang akan memberikan. Yang akan membuat getaran itu ada rahmat karena mawadahnya, kedekatannya, sentuhannya sudah mulai muncul, maka rahmanya juga akan muncul. Di saat itulah getaran itu akan kembali. Itulah di mana hubungan itu akan menjadi keterikatan yang baik. Jangan menjauh. Ketika kita bertambah jauh, maka itu tambah jauh lagi. Kita akan lari lagi kemana-mana. Oleh karena itu, dekatkan. Oke? Bisa saja komunikasi. Mungkin perkataan kita yang asal ngomong, perkataan kita hanya seenaknya saja, dikit-dikit nggak tahu ngapain ya. Misalnya suami datang ngobrol, lagi ngobrol gini, nggak tahu, emang begitu ya? Hah? Masa sih? Nah, seorang istri komunikasinya tidak nyambung, istilahnya, itu akan membuat getaran tersebut menjadi hilang. Tapi ketika ada seorang istri yang ketika suaminya menceritakan tentang sesuatu yang mungkin istri tersebut nggak tahu apa yang terjadi, cukup mengatakan, oh,
Itu membuat seorang suami itu menambah semangat, meyakinkan kepada istrinya. Tapi suami saya kalau ngomong tuh ngeselin, suka ceritain yang hal yang nggak baik, ceritain yang bikin kesel, negatif terus, permasalahan-permasalahan yang negatif dibawa ke rumah. Ketika dia menceritakan, nggak perlu kita menolak, nggak perlu pula kita menerima. Kita hanya mengatakan, oh kalau yang nggak baik, insya Allah bukan kamu itu. Ya, jadi tegaskan kembali, sehingga si suami pun akan berubah. Perasaan itu sangat kuat ketika dia sudah menikah. Meskipun kita masih jauh, perasaan itu mengikat. Ikatan itu akan putus ketika perasaan itu sudah menjauh. Apa yang membuat perasaan itu bisa menjauh? Kata-kata. Seorang istri sedikit saja meremehkan suaminya, itu akan menghancurkan dirinya. Meremehkan mungkin mengatakan gitu, enggak, saya cuma ngomong doang kok. Bisa saja istri hanya mengatakan, saya cuma ngomong aja, cuma ngomong doang kok jadi sakit hati. Omong doang itu yang akan masuk. Maka hati-hati kata-kata itu. Ringan, enggak sangat susah. Ya, ketika gini, emang kamu bisa begitu? Kata-kata, emang kamu bisa? Ketika suaminya menceritakan tentang, oh tadi di sana itu ya ada kejadian itu begini-begini, alhamdulillah saya akan berusaha menolongnya. Emang kamu bisa menolong dia? Itu meremehkan, menjatuhkan. Mungkin saja kita menganggap, itu bohong. Mungkin dia besar-besarkan dirinya. Biarkan. Namun ketika itu, insya Allah kamu akan seperti itu. Kuatkan agar supaya istri suami kita juga akan lebih kuat. Inilah hubungan komunikasi, interaksi yang bisa menguatkan. Tapi dengan mudah mengatakan, emang kamu bisa? Ngomong doang paling kamu. Itulah yang meremehkan. Hati-hati, kalimat-kalimat yang tidak bisa membuat semangat seorang suami, itu yang menjatuhkan. Oleh karena itu, melatih kata-kata sangat baik. Mungkin dasarnya biasa diremehkan sama orang tuanya. Kamu belajar dong tapi nggak pernah bisa berhasil. Itu yang terekam oleh seorang istri. Rubah, kita rubah sekarang. Enggak. Saya nggak seperti itu, saya akan bisa berbicara dengan lebih baik. Kalimat-kalimat yang negatif yang masuk kita rubah, harus wajib. Oleh karena itu komunikasi yang bisa membuat hubungan mawaddah itu menjauh. Akhirnya getaran rahmat juga tidak akan muncul, lagi menunggu. Rahmatnya Allah yang sudah ditanamkan oleh seorang suami istri sedang menunggu ketika mawaddah itu terbentuk, tersentuh, tercipta, maka si rahmah itu akan insya Allah seperti itu. Tinggal bagaimana kita, bagaimana. Oh, suamikah harus melakukan seperti itu? Kalau sang suami yang mengetahui yang seperti ini, lakukan. Dekatkan, katakan, yuk kita perbaiki, ajak. Seorang suami itu harus bisa mengajak untuk memperbaikinya. Kalau istrinya juga nggak mau juga, ada pihak yang ketiga yang tadi Ustaz Husain katakan, ada yang ketiga, panggil di antara diri kita, dari pihak kita maupun dari pihak, maksudnya pihak suami maupun pihak istri, panggil. Aduh, nggak mungkin mereka tuh kayak gitu, nggak ada. Apalagi keluarganya pasti ngebelain dirinya dia. Nggak masalah. Ketika kita panggil bersama, walaupun dulunya kita bisa tahu dia nggak suka sama kita, tapi setelah dia harus menjadi hakim, menjadi yang sebagai walinya, sebagai orang yang harus mengambil keputusan kebijaksanaan itu, pasti berubah. Yang tadinya dia nggak suka sama
katakanlah sama istri, karena dari pihak suami, dia akan berubah kalau memang istri yang benar. Pasti dia akan berubah. Karena ketika seorang itu diberikan tanggung jawab untuk melakukan yang besar seperti ini, hatinya akan tetap. Pasti. Ya kecuali kalau dianya error. Kalau pihak dari suaminya error, kita panggil ya sama juga. Cuman mungkin karena tidak suka dengan perilaku kita, insya Allah dia akan berubah. Karena dia akan melihat kenyataannya. Setelah keduanya mengungkapkan, suami mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya, istri mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya, ketika ungkapan ini muncul. Namun dari pihak ketiga ini, poin ketiga yang tadi Ustaz Husin katakan, sering tidak pernah terjadi. Karena apa? Karena sang suami istri berdua ini takut. Bagaimana kata orang? Takut. Bagaimana nanti dibilangi seperti ini? Atau saudara saya akan mengatakan A, atau nanti saudara punya. Itu yang takut. Sedangkan diri kalian belum mampu untuk menyelesaikan. Maka nggak perlu. Panggil, selesaikan. Karena syar'i sudah ditetapkan itu yang baik. Harus kita lakukan. Kalau kita nggak melakukan, ya salah sendiri. Ya kita menyiksa diri kita. Kita nggak mau apa yang dituntunkan oleh Allah, maka kita akan tersiksa sendiri. Oke, perhatikan bahwa apa yang bisa kita lakukan adalah merubah. Merubah itu sudah tidak akan lagi. Kalau kita nggak mau berubah, ya seperti itu tetap. Karena hidup ini suatu proses perubahan. Kalau kita nggak mau berubah setiap waktu, setiap detik, ya hidup kita begini-begini saja, maka kita akan loyo, nggak akan ada kekuatan. Oleh karena itu, yang kedua, ya, ketika ada satu kesempatan, kenapa kita harus sia-siakan? Ada kesempatan baik, ambil, jangan disia-siakan. Seringnya wanita atau pria, ketika ada sesuatu yang baik, dia mikir, ini begini, ntar bagaimana nih? Coba lihat dulu saya mau nungguin dulu, nanti gimana nih jadinya? Begitu jadinya si pria itu nikah sama orang lain, baru, ya kenapa nggak duluan? Karena tidak pernah bisa mengambil kesempatan yang baik. Ketika seorang datang menyatakan kebaikannya, ambil, terima. Tapi saya kok masih ragu, serahkan pada Allah. Karena ada Allah, kenapa kita harus tinggalkan Allah? Seringnya kita mengambil keputusan, tiba-tiba salah, karena kita tidak pernah membawa tawakal kita pada Allah, nggak ada. Sudah seakan-akan, ini bagus, baik. Walaupun kita senang juga, wah kita benar-benar udah seperti mendapatkan sesuatu yang lebih. Setelah itu, serahkan pada Allah. Kemudian, serahkan pada Allah, kita relax. Jangan kita merasakan, aduh senang, berlebihan, sampai nggak tidur, semalaman nggak tidur, cuman mikirin dia. Jangan, serahkan pada Allah. Ketika kita ada yang melamar, kita minta, bagus banget orang, terima, kemudian serahkan pada Allah. Kita tidur nyenyak. Allah yang akan menggetarkan. Siapa yang menggetarkan? Istrinya itu akan menjadi bersama. Dan Allah akan tetapkan, nggak ada orang lain yang bisa mengambil lagi. Kalau kita serahkan pada Allah, kalau itu baik buat kita. Kalau nggak baik, dia akan menikah pada orang lain, itu yang terbaik. Yakinkan apa yang terjadi pada setiap ini dengan kita serahkan pada Allah, pasti itu yang terbaik, insya Allah. He to be the best, now to be happy.